Mode ubah ada di masuk kepada course. Seperti ini tampilannya. Kita sudah masuk pada course. Langkah kedua adalah kita harus menghidupkan mode ubah. Mode ubah ada di bagian administrasi, kemudian hidupkan mode ubah. Klik di hidupkan mode ubah. Mode ubah sudah hidup. Bisa dilihat ini ada notifikasi, tarik dan letakkan file ke bagian. Oke. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita tentukan di pertemuan keberapa untuk menambahkan materi atau materi ataupun bahan kuliah. Selanjutnya, langkah yang paling sederhana adalah kita melakukan drag and drop atau tarik, seret, kemudian lepaskan pada bagian perkuliahan. Sebagai contoh untuk drag and drop, misalnya kita sudah memiliki sebuah materi, masuk ke Explorer, kemudian tarik dan masukkan file dan masukkan file. Ini adalah proses drag and drop. Tinggal masukkan file, tambah file, dan file secara otomatis akan terupload ke SCE. Itu langkah pertama, langkah yang paling simpel untuk menambahkan file atau bahan perkuliahan pada SCE. Langkah yang kedua, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam SCE, yaitu tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Klik pada tambah aktivitas atau sumber daya, scroll down atau scroll ke bawah, kemudian pilih file, kemudian klik tambah, tombol tambah, klik tombol tambah. Di sini kita bisa memasukkan judul dari file yang akan diuploadkan. Oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan deskripsi terkait dengan materi pada pertemuan ini, atau misalnya poin-poin pada file yang akan diuploadkan. Oke. Lihat di bagian di sini di bawah. Ini ada satu checkbox. Ketika kita klik checkbox ini, maka tampilan deskripsi ini akan tampil di halaman course, sehingga mahasiswa bisa tahu terkait dengan materi yang diupload, ya, file materi itu isinya apa saja, itu bisa tahu di situ. Langkah selanjutnya adalah kita pilih file. Di bagian pilih file ini kita bisa membuat atau seperti tadi langkahnya drag and drop, atau kita bisa menambahkan secara manual. Kalau secara manual seperti ini. Klik add, pilih upload file, pilih file, kemudian misalnya kita tambahkan file tersebut. Save as ini untuk nama baru, bisa kita kosongkan juga. Langkah berikutnya adalah upload this file. Oke. Ini sudah masuk, upload this file seperti ini. Nah, itu langkah pertama. Atau langkah yang kedua untuk memasukkan file ke sini adalah dengan mekanisme drag and drop. Jadi kita tentukan dulu materinya apa, ambil dari Explorer, kemudian letakkan file di sini untuk mengunggah. Klik di sini. Itu bisa. Ini 2 file. Atau langkah yang berikutnya lagi, kita klik tombol add, ulangi. Klik tombol add, icon add di sini. Ini ada recent file, ada server file, ada private file. Kita bisa ngambil dari recent file. Jadi di sini adalah biasanya file-file yang pernah kita uploadkan, ya, file-file yang pernah kita uploadkan, atau di server files. Ini file-file yang pernah kita uploadkan di sini kita bisa ambil sebagai contoh di sini. Kita bisa ambil dan kita bisa gunakan
untuk misalnya kalau kalau mengajar dua mata kuliah yang sama gitu kan, kita tidak perlu mengupload materi yang sama dua kali. Jadi cukup upload materi satu kali, kemudian materi itu, file itu bisa kita gunakan kembali di perkuliahan kelas yang kedua. Oke, sebagai contoh misalnya seperti ini. Nah, itu 3 mekanisme. Selanjutnya secara sederhana, jika sudah uh, sampai pada tahap ini, selanjutnya kita save dan simpan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas settingan lebih lanjut terkait dengan file yang atau bahan mata kuliah yang sudah diuploadkan seperti ini. Settingan untuk menggunakan settingan lebih lanjut, kita klik pada menu ubah, klik, selanjutnya ubah pengaturan. Oke. Ubah pengaturan, misalnya pengaturan dari sisi penamaan, menambahkan deskripsi, menampilkan di halaman kursus. Pada tampilan, bagian tampilan bisa kita dilihat. Tampilan ini otomatis, jadi ketika mahasiswa mengklik pada file, maka akan otomatis ke download. Ini ada beberapa opsi pada tampilan ini. Embedded ditanamkan, dipaksa untuk unduh, atau buka dalam pop-up. Ya. Misalnya yang dalam pop-up, ini mahasiswa ketika file ini diklik oleh mahasiswa, maka nanti akan ada pop-up yang muncul yang berisi file yang diklik tersebut. Kita bisa menambahkan atau menampilkan ukuran dari file tersebut, menambahkan tipe file tersebut, kemudian menambahkan juga informasi terkait dengan tanggal waktu untuk diupload. Bisa saja misalnya kita mengupload ulang materi yang sama dengan judul yang sama, maka kita informasi-informasi ini mungkin ada baiknya bisa ditampilkan juga, terutama waktu modifikasi. Oke, ini untuk tampilan lebih banyaknya tadi, ini tidak berpengaruh umum. Ini hanya untuk pop-up saja karena kita memilih di atas tadi adalah display dalam pop-up. Oke. Selanjutnya, ini adalah pengaturan modul yang biasa atau terkait availability, ketersediaannya. Ini bisa ditunjukkan pada halaman kursus atau disembunyikan dari mahasiswa. Fitur ini juga ada di depan, sangat mudah sekali untuk mengetahuinya dan bisa kita gunakan. Kalau misalnya ini file ini tidak available ke mahasiswa, tidak perlu ditunjukkan ke mahasiswa, kita pilih sembunyikan dari siswa. Oke. Untuk pembatasan akses ini tidak ada, tidak kita create. Yang penting juga untuk activity completion. Activity completion ini ada completion tracking. Completion tracking ini apakah mahasiswa harus secara manual mencentang seperti ini, nanti ada tombol di mahasiswa, ada checkbox di mahasiswa bahwa dia sudah mendownload atau mengerjakan ataupun membaca dari materi tersebut. Untuk completion tracking, so activity as complete when condition are met, ini ada settingan require view, bahwa student must view this activity to complete it. Ini tampilan secara otomatis bahwa setiap mahasiswa supaya kursus atau materi ini selesai, maka dia harus melihatnya. Selanjutnya ada expected complete on. Ini bisa kita set, bisa tidak juga. Ya, bisa kita aktifkan atau tidak juga. Ini memberikan notifikasi ke mahasiswa
bahwa mahasiswa harus membaca materi ini misalnya sampai dengan tanggal berapa, jam berapa. Ini akan memberikan notif nanti di bagian sisi mahasiswa di bagian activity ya. Di bagian activity nanti di sini ini di bagian sini ada bagian blog, ada blog recent activity. Di situ nanti akan ditampilkan terkait dengan expected complete on. Oke. Nah, kita bisa selanjutnya ini tidak perlu yang ditambahkan kompetensi tag juga kalau misalnya mau silahkan ditambahkan. Tag ini adalah sebagai penanda. Selanjutnya tinggal simpan dan kembali ke kursus ketika sudah selesai. Nah, di bagian ini agenda itu tadi kalau misalnya lecture note ini yang kita ubah di set tanggalnya, maka nanti akan muncul di sini informasi terkait dengan lecture note harus dibaca pada tanggal berapa sampai jam berapa. Ini contoh perubahan yang tadi di mana kita ngeset informasi terhadap file, perubahan file. Ketika mode ubah sudah aktif, di sini kita bisa lihat ada icon pensil. Ini kita bisa mengedit judul secara otomatis. Ya. Ini kita bisa edit judul secara otomatis. Adapun untuk deskripsi yang ada di sini, kita harus melakukan ataupun mengedit melalui menu edit ubah pengaturan. Oke. Selanjutnya di menu ubah ini ada beberapa informasi yang penting. Misalnya kita bisa mengklik fitur sembunyikan, berarti nanti materi ini tidak akan tampil di sisi mahasiswa. Kita juga bisa tampilkan kalau ada 2 file kita bisa tambahkan. Selanjutnya untuk menavigasi materi, misalnya kita salah upload di pertemuan 1, ini seharusnya di pertemuan kedua, maka langkah yang paling mudah adalah kita melakukan pergeseran. Jadi pada tanda ini kita bisa seret. Jadi caranya adalah dengan masuk kursor arahkan ke sini, kemudian ditekan mouse yang sebelah kiri, kemudian tarik seret ke bawah gitu ya, untuk perpindahan. Sebagai contoh lagi, ya, sebagai contoh misalnya, pastikan sampai dengan misalnya di pertemuan kedua itu sudah ada highlightnya ya, highlightnya berarti ini bisa di drop. Oke, seperti itu. Kita bisa edit misalnya seperti ini. Ini untuk menambahkan materi perkuliahan. Demikian tutorial untuk menambahkan materi pada kuliah. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, silahkan posting di forum training dosen atau buat tiket di helpdesk.